kita harus sadar bahwa proses menuju apa yang kita inginkan seringkali tidak sesuai dengan prediksi kacamata sebagai manusia. Kita sering bertemu dengan ujian, cobaan, atau hal-hal yang sama sekali tidak sesuai dengan ekspektasi. By the way, Assalamualaikum, halo, aku Nafisa. Selamat datang di saluran kecil ini, ruang kecil tempat kita bisa saling berbagi energi dan menenangkan diri dari riuhnya dunia. Jika detik ini langkah digitalmu membawamu sampai ke video ini, aku ingin kamu yakin bahwa kehadiran kamu di sini bukanlah sebuah kebutuhan yang hambar. Dan aku percaya tidak ada satupun daun yang gugur tanpa seizin Allah. Maka begitu pula dengan pertemuan kita. Mungkin aja hati kamu saat ini sedang merintih karena sebuah penantian. Atau mungkin kamu sedang butuh diingatkan bahwa Allah tidak pernah tidur melihat perjuanganmu. Dan sekarang kita berada di sebuah persimpangan waktu di mana kalender tahun 2025 mulai mendekati lembar-lembar terakhirnya. Atau mungkin teman-teman yang nonton video ini sudah berada di tahun 2026. Dan di saat seperti ini, biasanya batin kita itu menjadi lebih sensitif. Kita mulai membuka kembali catatan lama, menatap vision board yang dulu pernah kita buat dengan harapan yang binar bahagia. Dan ternyata ada rasa sesak yang muncul saat melihat ada banyak impian yang belum juga menghasilkan. Tapi teman-teman tahu tidak? Memiliki impian, memiliki tujuan, dan berani menggantungkan harapan di langit-langit pikiran kita adalah satu anugerah yang paling mewah yang pernah Allah titipkan. Tanpa kita sadari, impian-impian itu yang memberi warna pada hidup kita. Entah itu impian yang besar, atau impian yang kecil, jangka panjang, ataupun jangka pendek. Semuanya itu seperti mesin penggerak. Impian itulah yang membuat kita semangat menghadapi hari, membuat kita punya alasan untuk bangun pagi dengan senyuman, dan memberikan kekuatan saat kita mulai terasa lelah. Ketika kita merasa ingin menyerah karena tekanan hidup, justru impian-impian itulah yang membisikkan kata, kayak seolah-olah, ayo bangkit sekali lagi. Aku yakin keinginan positif yang muncul dalam hati kita itu membawa sebuah misi. Misi untuk membuat kita terus bergerak, untuk terus mengupgrade diri, dan untuk tidak membiarkan kita menjadi pribadi yang statis atau yang stuck. Teman-teman, Allah itu memilih kita untuk merasakan dorongan mimpi itu bukan tanpa maksud. Allah itu ingin kita tumbuh melalui proses sebuah pencapaian. Tapi memang kita harus sadar bahwa menuju apa yang kita impikan seringkali tidak sesuai dengan ekspektasi. Tapi disinilah letak keindahannya. Setiap kejadian, sekecil apapun itu, pasti membawa hikmah yang membuat kita lebih tegar dan lebih kuat. Impian-impian baik yang Allah titipkan pada kita itu bukan sesuatu yang random. Ada kalanya Allah menakdirkan impian itu terwujud dengan cepat, mungkin sebagai hadiah atau mungkin sebagai bukti kasih sayang Allah. Ada pula Allah juga takdirkan sebagai pembuka jalan, seperti sebuah anak tangga yang harus kita injak sebelum kita diperbolehkan naik ke lantai yang lebih tinggi. Dan teman-teman, yang paling menenangkan batin adalah ketika kita menyadari bahwa ada impian yang Allah titipkan sebagai media belajar. Pelajaran tentang sabar yang indah, tentang keikhlasan yang tulus di saat rencana kita harus berbelok arah dari impian kita. Dan tentang bagaimana cara kita kembali bersandar kepada Allah saja. Mungkin di saat itu semua pintu duniawi terasa terkunci rapat. Intinya impian itu seperti amanah. Terlepas dari apakah ia terwujud sekarang atau mungkin masih menjadi rahasia langit. Jadi fungsinya satu, memastikan kita selalu berusaha mendekat kepada Allah. Karena ketika kita memiliki impian, kita bukan sekedar berikhtiar aja, tapi kita juga menggunakan jalur langit atau mendekatkan diri kepada Allah agar impian tersebut bisa terkabulkan. Jadi ketika kita menuliskan sebuah impian, kita itu sejatinya bukan sekedar mengejar dunia, tetapi kita juga sedang menunaikan misi hamba kepada Tuhannya. Dan jika niat kita lurus, dunia yang kita kejar itu pada akhirnya akan datang sendiri. Dan teman-teman, aku ingin berbagi satu renungan yang sangat dalam mengenai ketepatan waktu. Terkadang dalam hidup ini, kita merasa sudah sangat membutuhkan sesuatu itu. Kita merasa inilah waktu yang paling tepat untuk mendapatkan apa yang kita inginkan.
kita sudah berusaha, sudah mengeluarkan banyak tenaga, bahkan sudah merasa bahwa sesuatu itu seharusnya sudah menjadi milik kita. Tapi sebuah pelajaran berharga seringkali menyapa kita dengan cara yang tidak terduga, yaitu ternyata yang sudah jelas milik kita pun kalau belum waktunya, maka belum akan sampai. Mungkin kalimat ini kelihatannya kayak sederhana, tapi menurutku maknanya sangat dalam. Coba kita bayangkan sesuatu yang udah kita beli, sesuatu yang sudah secara hukum itu bisa menjadi hak milik kita. Tapi ia belum sampai ke tangan kita hanya karena masalah teknis atau penundaan yang tidak terduga. Di saat itulah kita diajarkan bahwa yang memiliki kuasa mutlak atas waktu adalah Allah. Manusia mungkin bisa merencanakan, kurir bisa mengirimkan, teknologi bisa mempermudah. Tapi kalau Allah belum berkata belum saatnya, maka impian tersebut tidak akan pernah sampai sebelum detik yang ditetapkan Allah tiba. Dan teman-teman harus yakin bahwa Allah adalah pemilik waktu. Dan Allah yang paling tahu kapan hati kita benar-benar siap untuk menerima pemberian Allah. Kadang kita merasa gelisah, tegang, deg-degan saat menunggu sesuatu yang sangat kita nantikan. Kita merasa cemas jika apa yang kita harapkan justru hilang di tengah jalan. Tapi di balik ketegangan itu, sebenarnya Allah itu sedang menyimpan sebuah bab rahasia yang penuh perjalanan. Di bab ini, mungkin Allah ingin melihat seberapa besar tingkat kepasrahan kita. Allah ingin melatih kita dari kepekaan dan kecepatan dalam mengambil keputusan berdasarkan petunjuknya, bukan cuma berdasarkan hawa nafsu kita. Kita harus sering-sering berdialog kepada Allah, kayak, ya Allah, aku tidak tahu apakah ini baik atau tidak untuk masa depanku, maka aku mohon kepadamu ya Allah, tolong berikanlah aku petunjuk dan mudahkan jika memang ini membawa pada kebaikan. Dan ingatlah teman-teman, penundaan takdir bukanlah sebuah hukuman. Seringkali itu adalah cara Allah menyelamatkan kita. Mungkin jika keinginan itu dikabulkan sekarang, kita belum cukup dewasa untuk menjaganya. Atau mungkin jika impian itu sudah berada di tangan kita, justru akan membawa kita lupa untuk bersujud kepada Allah. Dan Allah ingin kita merasakan proses menunggu agar saat sesuatu itu benar-benar ada di genggaman kita tidak menganggapnya sebagai hal biasa. Kita akan menghargainya dengan penuh rasa haru, karena kita tahu benda atau pencapaian itu adalah buah dari dialog-dialog panjang yang kita ucapkan di sepertiga malam. Jadi teman-teman, tugas kita sebagai hamba hanyalah dua, yaitu merawat niat agar tetap murni dan meningkatkan usaha agar tetap maksimal. Selebihnya, biarin aja Allah yang akan menjadi sutradara atas hasilnya. Hasil dari Allah pasti yang terbaik. Jika impian itu terkabul, kita bersyukur. Namun jika tidak, kita sebenarnya tetap untung. Kenapa? Karena dalam proses perjuangan itu, derajat kedekatan kita dengan Allah sudah naik kelas. Kita menjadi pribadi yang lebih sabar, lebih sering berdoa, lebih sering bergantung hanya kepada Allah daripada makhluk. Teman-teman, jadi jangan biarin ambisi tahunan kita ini menyiksa jiwa kita sendiri. Menjadi manusia berarti juga memiliki keterbatasan, dan itu wajar. Kita bukan robot yang harus selalu mencapai angka sempurna. Kita adalah hamba yang sedang belajar. Jika saat ini hari kamu merasa berat, atau jika rencana kamu terasa berantakan, ayo kembali ke sajadahmu. Pulanglah kepada Allah. Di sana, semua kegagalanmu akan dipeluk dengan ketenangan yang tidak bisa dibeli dimanapun. Percayalah teman-teman, setelah malam yang paling gelap, pasti akan ada fajar yang paling terang. Allah mampu melihat ikan kecil di dasar laut yang paling dalam. Maka tidak mungkin ia tidak melihat setiap tetes keringat dan air matamu tahun ini. Dan terakhir, mari kita gunakan waktu di tahun ini sebagai ajang latihan untuk menyambut bulan suci Ramadan di depan mata. Mari kita perbaiki sholat kita hidupkan malam-malam kita, dan kita perbanyak membaca Al-Quran. Supaya nanti saat bulan penuh berkah itu tiba, batin kita sudah siap dan kita tidak kaget lagi untuk menerima guyuran rahmat yang lebih besar. Teman-teman, terima kasih banyak sudah menonton dan mendengarkan renungan ini sampai akhir. Semoga video ini memberikan manfaat, ketenangan, dan kekuatan baru yang bisa kalian dapatkan. Dan teman-teman harus ingat ya,
Jangan pernah menyerah pada takdir karena Allah sedang merangkai sesuatu yang jauh lebih indah dari apa yang kita bayangkan. Aku minta maaf kalau misalnya ada salah kata dalam video ini. Sampai ketemu di video selanjutnya dalam keadaan yang lebih baik dan lebih bahagia. Kalau teman-teman suka dengan video ini, teman-teman boleh subscribe dan komen. Tapi aku minta tolong ya teman-teman, komennya yang sopan. Aku akhiri billahi fisabilil haq. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.